Fi hadzal masa sanabda fi hadzal dars bi darsin mada alladzi qad akhadna fil nisfil awal huwa al-haqiqah wal majaz. Nuraji qalilan fi hadzal bab al-haqiqah wal majaz. Taib. Naktub lahzah. Iza wajadta fil Qur'an, fil hadis, fil kitab, fil qiraah ayya lafzin tajid lafaz fil Qur'an, fil hadis, kalamin fil kalam Arabi, sawfa ta'rifu anna lafz yanqasimu ila qismain. Lafaz hakiki wa lafzun majaziyun hakiki wa majazi. Wa amal haqiqah arafna al haqiqah sahal. Misal qalam suwah haqiqatuhu qalam suwah. Qalamun haqiqatuhu qalam. Kursiyun haqiqatuhu kursi. Maktabun haqiqatuhu maktab. Meja ya meja. Pulpen ya pulpen. Papan tulis ya papan tulis. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau majaz itu tuh ada maksud lainnya. Nah, di sini indana al-majaz al-lughawi. Al-majaz al-lughawi. Hunaka ba'dul amsilah qala Ibnul Amid di ibarah masyhurah qamat tuzalliluni minasyamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi. Qamat tuzalliluni wa min ajabin syamsun tuzalliluni minasyamsi. Oke. Di sini ada yang hakikat, ada yang majaz. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Kira-kira mana yang hakikat, mana yang majaz, kan gitu. Syamsun tuzalliluni minas syamsi. Nah, ada lafadz nih. Syamsun sama Samsun. Kita tahu lafadz terbagi menjadi dua. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Mana yang hakikat, yang benar-benar matahari, mana yang majaz. Ada makna lainnya. Kan gitu. Yang mana kira-kira yang majazi? Iya, ini majazi. Ini depan. Yang hakiki berarti yang kedua ya, hakiki. Kok bisa tahu? Tahu dari mana? Karena adanya nah, tuzalliluni. Ini nih. Mana ada matahari yang zallala yuzallilu artinya memberikan naungan. Ya kan? Zallala yuzallilu memberikan naungan. Mana ada matahari yang memberikan naungan? Matahari ya menyinari kan? Gak menutupi matahari itu, tapi menyinari. Nah, tuzalliluli ini yang menyebabkan Samsun yang pertama maknanya menjadi majazi. Kata orang Arab, semua lafadz yang menyelewengkan makna yang hakikat ke majazi namanya adalah apa? Qarina. Liwujudi qarina mani'ah min iradatil ma'nal hakiki. Karena adanya qarina, aspek bisa dibilang ya. Adanya sesuatu
yang menghalangi makna sebenarnya. Adanya qarinah. Qarinah terbagi menjadi dua, seperti yang sudah diketahui bersama ya. Ada yang qarinah apa? Lafziyah. Ingat kalau ada konteks tulisan lafziyah berarti ditulis, tertulis. Ada yang qarinah haliyah. Awalnya lafziyah. Jadi tergantung hal, keadaan. Jadi ini nggak ketulis. Cuman kita bisa tahu, oh itu qarinahnya. Qarinahnya haliyah, nggak tertulis. Cuman kita tahu bahwasanya satu ini nih dia majazi. Jadi kita coba cari yang qarinahnya haliyah. Tuh. Dan satu lagi, ada qarinah, ada yang namanya alaqah. Alaqah itu nempel sama lafadz majazinya. Nah, Samsun ini punya alaqah. Kenapa sih dia bisa jadi majazi? Karena punya alaqah. Punya hubungan. Apa hubungannya? Alaqah antara hakikat dengan majazi. Alaqahnya adalah apa kira-kira di sini? Musyabahah. Tasbih ya, musyabahah. Tapi nggak mesti tasbih. Kalau di sini alaqahnya musyabahah. Kebetulan di sini alaqahnya musyabahah. Jadi ada seseorang yang saking putihnya istilahnya ya, saking bersinarnya disebut Samsun oleh orang-orang. Seperti gitu. Kalau orang Indonesia botak ya parah ya. Giliran botak dibilang matahari. Ya khair lah insya Allah gitu. Nah, jadi gitu. Kalau qarinah kalimat selainnya, kalau majazinya dia punya alaqah. Gitu. Ini contoh yang simple. Contoh yang lain. Ada di Al-Quran. Ini yang menunjukkan contoh yang lain ya. Tentang hakikat sama majaz. Ada yang namanya was alil qor yatal lati. Gimana lanjutannya? Kun nafiha ya? Iya bukan sih? Atau belum ada yang nyampe sini? Wih parah. Was alil. Hah? Oh. Bukan. Kalau yang ini ada yang tahu? Was alil qaryatal lati kunna fiha. Belum ada yang hafal sini ya? Oh ya, herdah, nggak apa-apa. Was alil qaryah. Nah, di sini di ayat Al-Qur'an. Apa nih artinya nih? Was alil qaryah. Coba ente tanya qaryah, desa. Ada di sini kira-kira ada majazi nggak sih? Iya, qaryahnya majazi nih. Nah, ini majazi. Majaz. Kira-kira qarinahnya yang mana? Hah? Nah, qarinahnya is'al. Nah, is'al. Bagaimana? Kok kita bisa nanya ke Korea kan gitu? Ini qarinahnya nih. Ini Koreanya. Nah, alaqahnya yang mana? Alaqah kan Korea pasti ya. Di sini ada alaqah dia. Pasti setiap majaz punya alaqah. Kira-kira alaqahnya apa? Tasbih bukan? Bukan, iya. Apa alaqahnya?
Alakohnya di sini teman-teman, ini mungkin meskipun belum diajarin ya, tapi nanti kita akan belajar. Ini alakohnya mahaliyah. Apa mahal? Mana mahallun? Mana mahallun? Fi mahalli. Hah? Lah, bukan. Khata. Hah? Apa? Yaklon? Oh, syaklun. Bukan. Fi mahalli raf'in. Loh. Ah? Keadaan. Enggak sih, kurang-kurang. Hampir lagi. Bisa sih, cuman ya mahaliyah itu teman-teman semua. Mahalun itu artinya tempat. Tempat guys. Tempat, iya makan. Iya, fi mahalli raf'in. Fi makani raf'in. Di tempat rofaknya. Di tempat nasobnya, kan gitu. Mahalun itu tempat. Di sini alakohnya itu mahaliyah, tempat. Tempatnya siapa? Tempatnya ahlun. Yang benernya apa? Was'al ahlal qaryah. Tanya penduduk desa. Penduduk desa. Cuman di dalam bahasa Arab kita bisa nih pakai majas. Ahlunnya dihapus. Tanya langsung ke tempatnya. Was'alil qaryah itu boleh. Boleh itu. Was'alil qaryah. Di Indonesia juga banyak ya. Coba bilang ke pondok. Ya kan? Coba ente bilang ke pondok. Sering ya? Iya, bisa kan? Coba ente tanyain ke pondok, kan gitu. Di Indonesia sendiri udah nerapin loh. Iya. Ya enggak mesti kan? Di sini contoh yang di Al-Qur'an ini majas doang. Kalau yang di buku yang ini mereka emang nyari contoh-contoh yang ada hakikat sama majas. Biar buat belajar. Memang udah dicari ini contoh-contohnya yang ada hakikat sama majasnya biar paham. Cuman kan nggak mesti. Berarti kalau mau belajar majazi harus 2 gitu. Enggak kan? Paham ya? Iya gitu. Kalau di kitab sengaja emang buat biar paham. Ada sahab, husam. Sini ada samsun. Cuman kan nanti waktu di soal di kitab para ulama di Al-Quran, ya nggak mesti gandengan hakikat sama majasnya. Bisa cuman hakikatnya aja atau bisa majasnya aja. Ya hakikat aja bener kolamun. Zahaba asadun ilal ghobah itu hakikat semua. Jadi kalau hakikat sebenarnya nggak perlu dipelajarin. Majazi yang dipelajarin. Makanya di sini judulnya Al-Majas, Al-Lughawi. Gitu. Karena memang yang mau dipelajari di balaghah fokusnya majasnya. Kalau hakikat mah di nahwu, di tadrib lugawi itu ya hakikat. Iya. Ya hakikat itu. Karena pada dasarnya hakikat ya kan? Pada dasarnya hakikat. Cuman kita di sini fokusnya nyari yang majasnya.
Gitu. Cari majaznya. Terus yang contoh kedua, ini udah dibaca ya. Falam aradil ghamaini asdaqo minkuma iraqan idal hayyabatu anniksu kadzaba. Hizabarun masya bagi hizabarun. Oke. Hizabarun pertama dengan hizabarun kedua. Wa aglabun minal qaumi yagsaba jilal wajhi aglaba. Aglab pertama dengan aglab kedua. Ada dua tuh. Ada hizabarun pertama, ada hizabarun kedua. Emang sengaja kitab nyari contoh yang ada dua kalimat yang sama. Ada aglabun pertama, ada aglabun kedua. Sengaja juga nyari kalimat yang sama. Buat apa? Buat dipahami teman-teman semua. Hizabarun masa yabghi hizabaron. Wa aghlabun minal qaumi yaghsaba silal wajhi aghlaba. Nah, di sini aghlabun minal qaumi ya udah ketahuan, pasti aghlab yang pertama majaz. Begitu juga hijabrun yang pertama majaz. Tapi hijabrun yang kedua, aghlab kedua, ini hakikat nih. Hakiki. Aghlab yang kedua juga hakiki. Hakiki. Singa yang pertama itu majas, maksudnya orang yang berani. Rajulun suja. Adapun yang satunya itu hakikat. Memang hakikatnya singa ya. Gitu. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga sama nih ya. Jadi pernah kita baca juga. Li'aini kulla yawmin minka hazzun tahayyuru minhu fi amrin ujabi. Himalatu zal husami ala husam. Nah, ada husam pertama, ada husam kedua. Emang sengaja dicari kosakata yang sama. Hisam pertama, ada hisam kedua. Satunya lagi, wa mauqi uzaz sahabi ala sahab. Ada sahab pertama, ada sahab kedua. Nah, gimana biar tahu mana yang hakikat sama majas? Tentunya cari korinahnya. Himalazal husami ala husam. Oke, himalazal husam. Husam yang mana yang hakikat sama yang majas? Yang kedua, wa mauqi uzaz sahab ala sahab. Mana yang sahab yang hakiki sama yang majazi? Teman-teman, di sini kalau yang satunya itu dia bilang korinahnya haliyah, lihat. Karena sulit, ya kan? Nggak tahu kita nih dari ininya ya. Contoh, kalau Ustadz mungkin nggak baca, mungkin nggak tahu kan istilah gitu. Anna kalimat husam asaniyah ustu'milat fi ghairi ma'naha al-hakiki. Berarti yang kedua ternyata. Husam yang kedua. Itu yang majazi. Wal qarina tufhamu minal maqam fahiya haliyah. Nah, qarinanya haliyah tuh. Nggak ketahuan karena susah. Di sini nih. Kalau udah nemu kok ini yang mana ya? Oh, ya udah nih, nggak ketahuan nih kayak gini. Udah qarinahnya haliyah, keadaan. Sulit. Jadi emang harus prediksi ya. Oh, yang ini kayaknya husam yang ini yang benar hakiki, yang ini majazi. Sahabnya juga. Wa mau kiuza sahab, yang ini hakiki, sahab yang kedua majazi. Kalau tahu artinya enak. Pedang itu dibawa di atas pedang. Ya dibawa sama orang ya. Hujan itu turun di atas hujan atau di atas awan. Ya makanya ini orang ya. Gitu. Jadi kalau ini kebalikannya. Yang depannya hakiki. Yang ini majazi. Yang ini hakiki. Yang belakangnya majazi. Hakiki, majazi. Hakiki, majazi. Tuh. Ini jatuhnya awan sih. Kalau di sini sebenarnya mator. Di sini ya. Wa mauqi uzas sahab
tempat jatuhnya awan, maksudnya hujan ya. Hujan itu turun di atas awan. Di sini awannya maksudnya orang. Fokus di kata yang sama aja. Tandain ya, biar tahu nanti nggak kebalik. Dan terakhir, idzal ainu rahat wahya ainun alal jawa. Lihat terakhir. Al ain yang pertama sama ainun yang kedua. Ain pertama dengan ain kedua. Oke. Lihat deh. Idzal ainu rahat wahya ainun alal jawa. Ini juga sama. Kalau misalnya teman-teman nggak prediksi ya. Ainal insan iza asbahat bisababin buka iha jasusan alama fin nafsi min wajunin wa huznin. Nah, di sini katanya kalimat ain yang pertama ustu'milat fi makna hal hakiki. Wa ain kedua ustu'milat fil jasus wa huwa ghairu makna hal asli. Tuh. Di sini alhamdulillahnya ada qarinahnya ya, alal Jawa nih. Coba kalau nggak ada alal Jawa, kemungkinan susah untuk nebak mana yang asli, mana yang majazi. Alal Jawa nih dia jadi qarinah. Jawa mana? Jawa. Jawa itu kolbun nih. Kolbun. Mata di atas hati. Nggak ada ya. Nah, ketahuan nih. Ainun yang kedua. Ini majazi. Sedangkan yang pertama. Ini hakiki. Mata beneran. Kalau matanya enak. Lagi senang nih. Itu menunjukkan mata yang ada di dalam hati. Atau mencerminkan apa yang ada di hati. Gitu. Yang ain pertama. Hakiki. Ain kedua majazi. Gitu. Dan ini udah ada di kitab ya. Penting teman-teman bisa dapat kesimpulan dulu. Ternyata gak semua yang kita baca itu hakikat. Ada makna terselubungnya, ada takwilnya, ada tafsirnya. Tuh. Karena majas dan yang lain-lain. Tuh. Dan yang ini yang menjadikan pemahaman kita dalam bahasa Arab tuh lebih bagus. Tuh. Orang yang paham balaghah dengan orang yang nggak paham nanti dalam baca Al-Qur'annya, dalam memahami fikih dan lain-lain itu lebih bagus yang paham balaghahnya. Gitu. Karena banyak kan perkataan Nabi itu full tuh istilahnya. Banyak tafsirnya, banyak sarahnya. Gitu. Oke, itu tentang majas. Kemudian kita akan baca qaidahnya. Nah, ini yang penting nih. Coba kita siapa yang baca ya? Oke. Fadal Abdallah. Al-qaidah. Oke, syukran. Yuk kita tulis. Di sini katanya, di pertama awalnya adalah dari kata lafat. Lafat itu ada dua kan? Ada yang hakiki. Hakiki apa? Lawannya dari sini. Al-lafzu, tuh lihat tuh. Pasti dia al-lafzu. Ya kan? Sama. Hakiki juga lafzun. Musta'malun fi
ma wudi'a lahu. Simpel. Lafadz yang digunakan pada tempatnya. Itu hakikat. Pulpen ya pulpen, laptop ya laptop, baju ya baju, rumah ya rumah. Nggak ada makna lain. Gitu. Hakikat. Tapi yang satunya adalah majazun. Nah, majazun logotannya secara bahasa majaz itu ma'bar. Kalau secara bahasa ma'barun. Apa ma'barun? Ada yang tahu? Abaroyak buru. Apa tuh? Hah? Ibarat? Bukan. Hah? Khotoun. Abaroyak buru. Bukan. Bukan. Itu mah abaroyu abiru. Bukan. Ma'barun. Ma'barun itu dari kata abaro ya'buru. Abaro ya'buru artinya menyeberang. Keren. Menyeberang atau melewati. Ma'barun berarti tempat menyeberang. Iya. Majas secara bahasa itu tempat melewati, tempat nyebrang. Aslinya ya. Majas. Dari kata Jawa Jawizu kan. Bukan yang jais. Secara bahasa. Cuman kita artikannya jangan secara bahasanya, secara istilahnya. Secara istilahnya. Apa secara istilahnya? Lafzun. Ini ya. Musta'mal fima. Fi itu. Goiri. Kalau yang tadi fima. Ini fi goiri. Lafzun musta'malun. Fi goiri. Ma wudi'a lahu. Dipakai tapi bukan pada tempatnya. Kenapa? Li alaqoh. Karena ada alaqoh. Lafadznya punya alaqoh. Lafadznya ya. Ma'a. Ya lihat ini teman-teman. Kalau li berarti lafadznya punya. Dianya punya. Li. Tapi kalau ma'a. Nah kan ma'a ya. Berarti bareng kan. Berarti kalimat lain. Jadi gitu. Kalimatnya punya alaqoh. Lafadznya punya alaqoh. Tapi ma'a qarinah. Ada kalimat lain yang menjadi qarinah. Li alaqoh ma'a qarinah. Gitu. Maksudnya apa sih? Dari kata ini li alaqoh. Ini kita bisa ambil kesimpulan gini. Majas punya alaqoh. Nah nempel sama ininya. Qarinahnya kalimat lain. Was'al. Tuzalliluni. Ala Jawa. Qarinah. Korin temen. Gitu. Tapi kalau alaqoh dia yang nempel sama lafadznya. Makanya di sini dalam pengertiannya juga li alaqoh. Bukan ma'a alaqoh. Bukan ma'a. Tapi li. Sedangkan yang qarinah bukan li qarinah. Tapi ma'a qarinah. Ana ma'a ashabi. Ana ma'a sohibi. Sohib berarti kan orang lain. Kan gitu. Tapi waktu aku punya li sohib, misalnya ya aku punya temen, ya aku punya. Dia nempel sama dia gitu. Kalau pakai li. Gitu. Itu juga diantara pendalaman dalam ilmu nahwu sih di li sama ma. Gitu. Ma'a qarinah. Qarinahnya ngapain tuh? Mani'ah. Min iradatil makna al-hakiki. Iradatil makna al-hakiki. Qarinah ini yang melarang, mana ayam na'u, melarang dari
keinginan makna hakikat. Nah, kayak gitu ya. Dari makna yang sebenarnya. Dari makna yang sebenarnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah punya alaqah, punya qarinah. Punya alaqah, punya qarinah. Alaqah itu lafadznya. Lafadznya punya alaqah. Ada kalimat lain yang menjadikannya majazi gara-gara ada qarinah. Itu ya. Nah, lanjutannya alaqah itu apa itu alaqah? Kan alaqah hubungan. Hubungan antara siapa sih? Antara makna yang sebenarnya dengan makna majazi. Apa alaqahnya? Apa alaqahnya kan gitu. Makna sebenarnya sama makna bohong-bohongannya, bohong-bohongan. Makna majazinya. Gitu. Contoh yang tadi, yang paling pertama. Samsun. Makna sebenarnya siapa? Misalnya Talibatun ya, santriwati, asik. Nah, Talibatun sama Samsun, kira-kira apa nih hubungannya? Nah, kebetulan ini hubungannya adalah tasbih. Atau libah kasyamsi misalnya gitu. Tasbih. Sedangkan yang satu yang ini, teman-teman, Korea. Nama makna aslinya apa? Ahlun. Emang ahlun kalau Korea? Enggak kan? Ahlun fi makanil Korea. Ini gitu. Ahlun itu tempatnya di Korea. Maka yang ini alaqahnya bukan tasbih. Tapi mahaliyah. Mahalun tempat. Ada banyak nggak selain mahaliyah doang. Ada banyak banget. Nanti di majas mursal nanti ya. Majas mursal. Nah, kalau teman-teman sekarang belajarnya lebih ke tasbih dulu. Cuman tasbihnya udah dihapus. Kalau tasbihnya udah dihapus, nah ini nih ilmu baru. Nama judulnya isti'aroh. Gitu. Nanti kita belajar isti'aroh. Cuman untuk yang bab ini teman-teman harus paham ternyata lafadz itu ada bagi dua intinya. Lafadz yang hakiki sama yang majazi. Yang majazi karena ada dua sebab. Sebab yang pertama alaqah, yang kedua qarinah. Qarinah sama alaqah. Nah, kalau alaqahnya beda nih. Gara-gara alaqahnya beda, nanti majazinya terpecah tuh. Ada beberapa majazi yang akan nanti kita pelajari. Ada majaz mursal, ada isti'aroh, lain-lain. Gitu. Itu ya kita pelajari di bab selanjutnya. Dan qarinah, kalau qarinah enak yang lafziyah, tertulis. Tapi yang haliyah sesuai keadaan, nah itu yang lumayan sulit. Nah ini, jadi ya nebak akhirnya. Kira-kira mana nih? Cuman insya Allah kalau tahu artinya, insya Allah tahu kok mana yang hakikat sama mana yang majazi. Itu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Majaz harus ada alaqah sama qarinah. Kalau nggak ada berarti hakikat. Makanya nanti latihannya itu. Latihan di sini coba cari alaqahnya apa. Coba cari qarinahnya. Gitu. Kalau nggak ada berarti bukan majazi, hakiki. Nah, di sini nih majazi semua nih. Maradon, Hamon, Sahab. Iya, boleh karena belum pelajarannya. Belum pelajarannya. Di sini dia umum, ghairul musyabahah. Maka takunu ghairaha.
Ghairuha ini ghairu musyabahah. Nanti kalau di ini, di kalau anak gini nih ya. Alakohnya ya, alakoh nih. Alakoh kan terbagi bagi dua. Ada yang musyabahah, ada yang ghairu musyabahah. Nanti nih, ini sebenarnya pelajaran selanjutnya sih. Nah, ghairu musyabahah ini tidak ada anaknya. Ada anaknya nih. Ada anakan lagi banyak. Kalau musyabahah enak satu. Nanti akan timbul satu bab namanya isti'arah. Pelajaran mantap nih. Udah diajarin belum sini? Mana dulu? Belum ya? Belum ya isti'arah? Belum ya? Minjem isti'arah. Nanti. Ghairu musyabahah banyak nanti. Ada yang mahaliyah, terus iktibar sayakun, iktibar makana, itu juga ada. Ya nantilah ya. Ada pada tempatnya lah. Cuman biasanya ini, kalau lagi babnya, bab majas sama hakiki, biasanya langsung bagi dua aja. Musyabahah sama ghairu musyabahah. Soalnya ghairu musyabahah ada banyak. Ghairu musyabahah ini banyak nih. Kalau disebutin banyak-banyak, ya nggak hafal. Mending dua dulu. Gitu. Emang Masya Allah yang buat kitabnya keren. Tahu cara penulisan yang baik. Gitu. Tapi ya tetap aja ya, tetap sulit-sulit ya so ininya ya. Contoh-contohnya. Kenapa sih kalau ditanya contohnya susah-susah? Ada yang tahu nggak? Contoh di Balago susah-susah. Hah? Ya kenapa nggak yang menulis bukunya tuh cari aja contoh yang gampang. Kalau boleh cerita ya dari Ana ya. Menurut Ana nih, menurut Ana pribadi. Bukan nggak tahu nih dari siapa ya. Kalau menurut Ana, kenapa contohnya susah? Karena perkataan ini yang ditulis di contoh-contoh ini itu tuh diambil dari kitab-kitab bahasa Arab yang zaman dahulu. Dari zaman dahulu. Jadi di kitab bahasa Arab untuk pelajaran bahasa Arab ngambil contohnya itu dengan bahasa Arab yang masih murni, istilah gitu loh. Bener-bener sastra. Ngambilnya ya pasti contohnya dari Al-Quran. Ya deh, lihat deh. Al-Quran. Kalau nggak hadis. Kalau nggak kitab bahasa Arab yang zaman dulu. Yang sekitar tahun berapa gitu. Ada berapa hijriahnya. Itu kalau antum ngambil sastra Arab. Nanti di S1-nya. Itu dia pelajarin. Karena itu yang bakal bisa menjadi dalil bahasa. Gitu. Makanya kita tahu kenapa sih kata yak tubuh, kok bener yak tubuh, bukan yak tibu, ada dalilnya kembali ke perkataan Al-Quran atau hadis atau di tulisan orang Arab di sekitar tahun itu. Nah ini nih tulisan-tulisan yang syair-syairnya ini yang di buku di taman zaman itu, jadi wajar tulisannya susah-susah gitu guys, paham ya? Emang gitu. Kalau penulisan buku yang ilmiah. Jadi jangan disalahin, wah nih ngasih contohnya susah-susah. Emang gitu nulisnya kalau mau ilmiah. Soalnya bahasa Arab rujukannya yaitu Al-Quran, hadis, sama tulisan-tulisan pada rentang ratusan hijriah lah, masih ratusan. Kalau alam sampai berapa ratus itu. Selain itu enggak diambil atau enggak dijadikan contoh. Allah alam ya. Dan itu yang anak ambil dari Ustadz Aji. Kenal nggak Tom? Enggak. Ada di Aldirsyad tuh Ustadz Aji. MTW. Iya. Iya sastra Arab Madinah. Ya Allah. Iya dari beliau. Karena kan bang ya, buat kamu saluni itu kan gitu sama beliau tuh. Gitu dia sharing. Rujukan bahasa Arab itu jangan cuma nyari di Ma'ani kata dia atau kamus-kamus yang sekarang. Rujukannya itu ke Al-Quran, ke hadis, sama yang itu rentang itu. Buku-buku tuh kitab-kitab yang pada rentang itu. Tahun 1 Hijriah sampai berapa gitu istilahnya.
Ya wajar, contohnya kok nih mantap banget. Dia ini ngomongan zaman dahulu. Omongan zaman dahulu guys. Gitu. Makanya bahasanya tinggi. Insyaallah. Khair insyaallah. Terus apa? Iya. Oh, iya itu. Dari korinahnya. Korinah sama alakoh. Korinah sama alakoh. Rizky. Korinah sama alakoh. Nggak bohong. Coba deh kita latihan deh yang ini nih. Nomor satu. Nomor satu coba deh. Rizky coba. Fayauman. Oke, ada dua tadrudu ya. Ada dua tadrudu ya. Oke. Torodaya terudu artinya apa? Ah. Ma mangu mengusir. Mengusir. Ya. Mengusir ya. Torodaya terudu mengusir. Nah, kira-kira dari dua hal ini yang mengusir beneran sama mengusir yang bohongan yang mana? Mengusir orang Roma, atau mengusir kemiskinan, mengusir, nah gimana? Nah, tatradorum kan, ketahuan kan? Lah kok bisa? Ya itu, iya, karena fakro jadi korina. Ada korinahnya pasti, gitu. Cuman sekarang kalau permasalahannya adalah kalau nggak tahu artinya, nggak tahu artinya udah wassalam. Iya. Ya khair, makanya bismillah. Iya. Sebenarnya kalau tahu artinya minimal, makanya kalau mau ulang balago udah tahu artinya semua tuh. Khair insyaallah. Lagi. Hah? Gimana? Belum lah, itu kan baru gerbang awal. Iya. Karena belajarnya nggak dari kamus, belajarnya dari kitab aja. Dari kitab nggak tahu bahasa Arabnya, tulis kayak gitu. Jadi ngafalnya itu nggak ngafal kamus. Apa yang di buku nggak tahu artinya, diterjemahin. Nanti lama-lama banyak kosakatanya. Ya kan? Itu belajar, ambil yang kita perlukan. Itu cara belajar yang bagus. Pelajari apa yang kita butuhkan. Soalnya ilmu terlalu banyak. Kalau antum gitu, luas banget. Khair insyaallah ya. Oke. Gimana tuh? Nah, mana tuh yang Syamsan yang beneran sama yang bohongan? Eh? Pertama bohongan apa beneran? Beneran. Sohi bener. Kalau yang ini, kenapa bisa? Kalau yang ini kedua, beneran apa bohongan? Oke, kenapa bohongan? Kenapa majazi? Bohongan lagi. Nah, kalau yang kedua?
Apa lisam? Guys, lisam apa lisam? Ini lisam nih, lisam. Biasanya kalau digambar ingatnya kuat lama. Ini lisam, teman-teman. Ini ada muka. Kalau lagi corona biasanya pakai. Nah, iya masker, guys. Nah, ini namanya lisam. Lisam. Lisamun. Bisa masker, bisa juga katanya cadar. Cadar juga bisa. Tapi lebih ke niqab sih. Ana juga lebih ke niqab. Lisam ke masker. Masker ya. Masker ini ana gedein. Oh. Oke, ada lagi? Fadal yang mau nanya, interaksi aja. Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Coba kita nyelesain 5 nih lagi. Coba yang lain ya, latihan. Kalau Fadal Faris. Bisa Salis? Iya. Salis? Hah? Oke. Mana som-som yang benar, mana som-som yang bohongan? Yang majazi? Yang kedua apa? Beneran apa bohongan? Bohongan ya, majazi ya. Bohongan lagi. Majazi. Ya, yang kedua majazi. Ketahuan. Yakin yang kedua majazi? Apa sam-sam? Ah, benar. Yang pertama majazi, pedang. Som-som itu pedang. Yang kedua, hakiki. Mayaf alus som-som. Apa yang dilakukan pedang dengan pedangnya? Kira-kira pedang yang mana yang ini? Yang majazi yang pertama. Orang yang berani dijuluki pedang istilahnya ya. Mayaf alu rojulun bisaifihi. Mayaf alu rojulun bisaifihi. Jadi kalau Ustaz gini, mayaf alus som-som bis som-som. Ini kalau ditafsirkan asik. Dijelaskan dengan makna yang sebenarnya. Mayaf alu rojulun suja ya. Istilahnya gitu lah. Rojulun suja. Bi saifihi. Dengan pedangnya. Somson itu pedang. Maka ini hakiki. Yang pertama, majazi. Awas jangan keliru, jangan ketipu. Oke, syukron. Nomor 4, ada siapa nih? Oke, Mas, silakan. Iza. Oke, mantap. I'tala ada 2. Mana i'tala yang majazi sama hakiki? I'tala apa i'tala? Nih, i'tala nomor 2. Di bawah ada i'tala. I'tala marido. Marit. Mana marit yang beneran, mana marit yang bohongin? Ya, benar. Yang kedua, majazi. Iyalah.
Saifudaulah ini orang, Saifudaulah. Emang namanya Saifudaulah ya. Iza atala, kalau dia sakit, orang ya bisa sakit, benar. Tapi kalau tanah nggak bisa sakit. Tanah nggak bisa sakit, ungkapan aja itu. Majas aja, majas. Kalau Saifudaulah sakit, tanah ikutan sakit. Oh, ngeri banget. Yang majazi yang i'talat yang kedua. I'talat yang kedua. Oke, syukran. Mas. Nomor 5. Are, Fadol Re. Madaribo. Sumro. Matanya yang mana yang hakiki, mana yang majazi? Pertama hakiki apa enggak? Yang pertama hakiki. Kedua? Benar. Wa mamata, tidaklah dia meninggal sampai meninggal madribu saifihi. Apa madribu saifihi? Pedang itu ada pegangannya ya. Gitu lah. Iya kayaknya sih. Lah alam ya madribu saif. Nah ya madribu saif gak bakal meninggal lah. Meninggal itu orang. Madribu saif kan benda mati. Benda mati ya gak bisa mati. Yang udah mati. Yang meninggal itu cuman makhluk hidup. Maka mata yang pertama ini hakiki. Mata yang kedua majazi. Oke, syukran. Jelas ya? Teman-teman ditandain nih mana yang hakiki sama yang majazi. Boleh tulis ha, mim, boleh. Ha, mim gitu boleh. Ha, mim gitu aja. Lanjut, Aufa, Fadal Aufa. Nomor 6. Oh, keren. Mana yang hakiki, mana majazi? Sohih. Yang kedua? Majazi, benar. Yang saro itu Khalid. Sedangkan saron nasro, kemenangan juga jalan. Oh, kemenangan gak jalan guys. Yang jalan orang. Ungkapan aja. Majas. Majas ya. Oke, syukran. Terakhir. Siapa nih? Salman apa Abbas nih? Abbas lah ya. Padahal Abbas. Alia. Tin. Syawahikuhu. Ingat ya, aliyat itu kan jama' muannats salim. Jama' muannats salim mansubnya pakai kasroh. Iya. Mansubnya pakai kasroh. Makanya buyutan aliyatin. Aliyatin di sini meskipun dia pakai kasroh dia mansub, bukan majrur ya. Oke. Ada banaita ada dua, banaita sama banaita. Mana yang beneran banaita? Kalau banaita yang kedua? Majas. Dibangun. Oke, siap. Salah. Syukron semua. Oke, itu dulu. Jelas ya? Teman-teman gak perlu ngambil pusing. Selanjutnya apa? Yang penting di pelajaran bab ini, teman-teman bisa membedakan mana yang majas, mana yang hakiki. Kenapa? Karena pembahasan dalamnya itu nanti di isti'aroh. Ini lanjutannya soalnya. Nanti ada yang lagi satunya mana nih? Panjang ya? Isti'aroh. Ini masih isti'aroh. Masih isti'aroh, panjang isti'aroh ya. Nah isti'aroh tamsiliyah masih lanjut, ntar.
Nah, majas mursal. Tuh ada majas mursal. Itu nanti pendalamannya. Jadi kalau yang sekarang masih cuman bedain mana yang majas, mana yang hakiki. Tuh nanti ada majas akli. Ada banyak majas. Jadi kalau untuk sekarang jangan diambil pusing dulu. Yang penting teman-teman bisa bedain mana yang majas, mana yang hakiki. Agak cepat dulu. Ini masih istiarah. Nah ini. Mana yang majas, mana yang hakiki. Udah itu dulu sih. Oke. Kita rangkum dulu sebentar sebelum tutup. Jadi lafadz ada dua, hakiki sama majazi. Kita bisa tahu sebuah lafadz itu majazi dapat dari mana? Karena ada alaqoh dan karena ada qarinah. Alaqoh bisa dua, musyabahah sama ghairu musyabahah. Qarinah bisa dua, lafziyah bisa haliyah. Gitu. Ini udah kita bahas juga mana yang hakiki sama yang majazi. Pengertiannya, kalau hakiki lafadz yang digunakan pada tempatnya, kalau majazi lafadz yang digunakan bukan pada tempatnya, bukan. Kenapa? Bukan. Karena ada alaqoh, ada hubungan, dan ada qarinah, ada aspek. Oke, itu aja dari Ustadz. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Sip, syukran ya teman-teman semua udah join pada kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi besok. Si Balago. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.